Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Seperti biasa ya, sekarang kita akan ulas kembali untuk market gold. Historinya seperti apa sesuai dengan metode yang kita gunakan. Di sini saya membuat edukasi ya. Ingat, ini sebuah edukasi dengan metode FVG atau fair value gap. Ya, ini saya persimpel dari metode ICT ya. Tentu yang kemarin jika kita melihat di sini ya, di video yang kemarin di sini ada fair value gap baru di area sini ya. Di sini kemarin sudah direspon ya, dan juga saya tandai kemarin area fair value gap di time frame H1 ini yang belum diambil. Nah, ternyata market setelah merespon fair value gap ini melakukan kenaikan, baru dia turun mengambil fair value gap ini ya. Jadi seperti itu. Nah, ada sahabat trading analisa yang bertanya bagaimana cara entry kita jika fair value gap itu terlalu lebar ya. Jadi seperti itu ya. Yes, jika mau memperkecil risikonya, tetap semisal ini yang kemarin ya, ini saya berikan contoh pertama. Yang kemarin di sini ada fair value gap, kita marking seperti ini di time frame H1 ya. Kemudian kita bisa memperkecil di time frame M1 langsung ya, jika mau memperkecil risiko. Tapi ingat, di time frame M1 ini risiko untuk terkena SL-nya juga lebih besar, tapi risikonya tetap kecil ya, risikonya lumayan kecil. Biasanya saya tetap melihat juga di time frame M5 ataupun M15. Di situ biasanya ada setup CP1 ataupun ada sebuah order block, breaker block pembalikan ya, seperti itu biasanya. Nanti lain waktu akan saya bahas tentang breaker block, setup pembalikan ya. Sebenarnya di video terdahulu ada ya tentang breaker block. Nah, ini contoh jika kita melakukan open posisi entry ya, dengan konfirmasi, dengan memperkecil risiko, berarti kita harus menggunakan entry konfirmasi ya jika ingin yakin. Nah, di sini market membentuk low high ya, kemudian low lalu break high di sini ya, dia retest, baru di sini kita hajar buy ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk risikonya sendiri ya, kita taruh yang di sini di bawah swing ini. Jika ini di penurunannya ini nanti dia mampu break swing ini, berarti setup konfirmasi ini gagal ya. Berarti setup konfirmasi ini gagal jika dia melakukan penurunan ya. Tapi di sini market merespon setup ini ya. Ingat, jika memperkecil risiko kita marking fair value gap di time frame H1 ya, H1 ataupun di H4 atau bisa di time frame M15 ya. Nah, di H1 setelah kita marking seperti ini, kita tunggu market sampai masuk terlebih dahulu ya. Ini dengan entry konfirmasi. Setelah masuk, kita tunggu konfirmasi ya, seperti ini ya. Pembentukannya seperti yang sering saya bahas ya, tunggu retest hajar buy ya. Jadi seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini untuk sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Dan target kemarin itu saya mengambil sampai di area external range liquidity di time frame yang sudah kita bahas di video terdahulu. Di time frame besarnya itu ada swing high tertinggi ya. Nah, ini adalah swing high tertinggi, ini adalah target kita ya, dan kemarin sudah dicapai. Nah, lalu yang semalam market melakukan penurunan ya, yang semalam market melakukan penurunan. Ternyata setelah dia mengambil external range liquidity ini, di sini di time frame H1 ini ada penurunan yang sangat impulsif, sehingga di sini membentuk sebuah gap sell. Nah, ini menjadi sebuah gap sell ya, yang seharusnya di sini dia ada sinyal-sinyal kenaikan, tapi di sini dibalas dengan candle yang impulsif melakukan penurunan ya. Gap ini gap sinyal kenaikan, tapi di sini dibalas dengan penurunan ya, dengan impulsif penurunannya ya. Tapi katanya jika sinyal seperti ini kita siap-siap open posisi entry di area sini ya. Tentu kita siap-siap open posisi entry di area-area sini ya, di fair value gap ini dengan
menunggu konfirmasi. Jika sahabat-sahabat trading analisa tidak yakin, tentu bisa menunggu dengan konfirmasi. Biasanya kalau saya ya, setelah market mengambil swing high tertinggi atau swing high-nya itu untuk mengambil open posisi B lagi, tentu saya akan berpikir 2 kali ya, karena biasanya dia akan ada penurunan atau retest ya. Nah, di sini jika kita marking seperti itu ya, nah di sini kita marking semisal ini seharusnya area entry B. Ya kita lihat ya. Kita lihat di time frame M15-nya seperti apa. Nah, seperti ini. Ternyata yang kita marking di sini tadi ya, ini fair value gap. Nah, di sini market membentuk fair value gap sell. Di time frame M15 ini dia membentuk fair value gap sell. Jadi untuk B di area sini juga rawan ya. Yang jelas di area situ di time frame M1 pun tidak akan ada konfirmasi untuk B. Ya, pasti tidak ada konfirmasi untuk B. Nah, ini ya, dia menyentuh fair value gap di time frame H1 tadi, tapi di sini tidak ada konfirmasi B. Ya, justru dia terus melakukan penurunan. Nah, jadi sinyal-sinyal seperti ini yang wajib kita perhatikan ya. Jadi setiap gap kita cukup marking ya. Jika kita menginginkan untuk meminimalkan risiko, yang jelas di situ kita bisa memperkecil di time frame M1 ya, menunggu konfirmasi. Nah, itu memperkecil risiko juga untuk menunggu konfirmasinya ya. Nah, di sini dia membentuk sebuah gap penurunan ya, yang semalam di time frame H1 di sini ya. Nah, ini adalah gap penurunan ya, dan ini gap kenaikan, maka ini bisa dikatakan sebagai BPR-nya ya. Ini adalah area BPR-nya untuk sell ya. Dan yang semalam di sini market akhirnya mengambil area-area yang kita kasih garis horizontal yang kemarin di sini ya, di fair value gap time frame H1-nya. Oke, di sini mudah-mudahan bisa paham ya untuk penurunan dan kenaikannya. Nah, setelah dia melakukan penurunan di sini, bagaimana cara kita untuk mencari open posisi B-nya? Nah, jika sahabat-sahabat trading analisa semisal ini langsung melihat di time frame M1, saya sarankan tetap kita juga memantau di time frame M15 ataupun di time frame M5 ya. Jadi seperti itu. Nah, ini saya berikan contoh semisal di sini. Di sini dia turun ya, kemudian naik. Nah, di sini tidak ada konfirmasi B ya. Jadi dia melanjutkan penurunan. Berarti batas low-nya itu di sini ya. Dia harus membuat low baru lagi. Nah, di sini ya. Di area situ kemudian dia membuat low baru di sini ya, di sini. Lalu dia melakukan kenaikan ini tidak mampu break swing high di sebelah kiri yang ini ya, yang ini. Maka ini masih belum menjadi konfirmasi B ya, ini masih belum menjadi konfirmasi B. Kita tunggu saja terus ya. Nah, setelah dia melakukan penurunan kembali di sini ya. Nah, ini loh yang terlihat jelas konfirmasi B-nya itu berada di sini ya. Ini market structure-nya terlihat jelas ya. Low di sini, high-nya di sini ya. Kemudian membuat new low, break high. Nah, ini menjadi konfirmasi B. Nah, untuk melakukan open posisi B-nya ya tetap ya kita bisa marking semisal ini ya. Ini saya bikin di time frame M1 ini kita marking area fair value gap-nya setelah break swing ini ya. Nah, kita bisa marking yang di sini ya. Apakah kita bisa entry di situ? Bisa, tapi risikonya sangat besar. Kenapa? Karena di sini SL kita wajib berada di bawah swing ini ya. Jika kita melakukan open posisi B di area situ ya. Ini saya marking dulu fair value gap-nya di time frame M1. Nah, di sini sebenarnya saya tadi malam ada entry di area-area sini ya. Karena itu fair value gap terdekatnya, tapi ternyata dia mengambil fair value gap yang ini ya, di time frame M1 yang ini. Nah, jadi kita bisa entry ya, di sini pun kita bisa entry. Nah, semisal entry di sini SL-nya tetap di bawah sini, tinggal kita berani tidak mengambil risiko yang sangat besar ini. Ya, ini risikonya sangat besar. Ini ada 80 pips. Wah, sangat-sangat besar ya. Nah, atau kita bisa open posisi di sini di fair value gap berikutnya yang bawah. Nah, di situ itu ada 70 pips. Ya, jika kita mengambil di fair value gap yang sini ya, yang ini
tentu ini 50 pips jika SL kita taruh di bawah swing ini ya. Sebenarnya anjuran ICT ya dari penciptanya itu SL itu semisal ini fair value gap ya, itu SL-nya ditaruh di bawah candle yang kedua ya, ditaruh ini fair value gap ya. Jadi candle 1, candle 2, candle 3. Jadi biasanya itu SL-nya itu ditaruh di candle yang kedua ini, di bawah swingnya di area-area sini ya. Demikian pula yang ini juga di bawah swing ini seharusnya. Tapi di sini juga sangat rawan untuk terkena SL ya. Jadi seperti itu. Tinggal sahabat-sahabat trading analisa enaknya seperti apa ya, mengambil risikonya berapa. Semisal risiko saya ambil 30 pips saja semisal ini ya. Saya berikan contoh lagi di sini, sahabat-sahabat trading analisa entry di sini ya, mengambil 30 pips ya, berarti 30 pipsnya di sini di 2 3. Nah di area sini, nah ini terkena ya, ini terkena SL di sini ya. Jika kita mengambil 30 pips risikonya, tapi jika kita mengambil risiko semisal 30 pips ya, oh di sini belum ya. Jika 30 pips itu di 23079 ya, di arah inilah. Sebenarnya jika 30 pips itu tidak terkena SL ini ya, masih belum terkena SL. Jika kita mengambil entry di sini ya, misal ini ya, saya berikan contoh saja, kita entry di sini dengan SL 30 pips, itu kita tidak terkena yang namanya SL ya. Jadi kita tidak terkena SL di situ ya, sebenarnya masih aman ya, tapi lebih amannya memang kita SL-nya itu di sini dari pembentukan konfirmasi ini ya. Nah, kita juga bisa melihat di time frame M5 ya. Di time frame M5 ini biasanya market membentuk sebuah order block baru ya. Nah, order blocknya itu yang mana? Order blocknya tentu yang ini ya. Nah, jika kita lihat di time frame M5 ini, dia juga membentuk sebuah gap kenaikan. Nah, ini memperkuat kita ya. Ini memperkuat kita untuk melakukan open posisi B-nya ya. Semisal lagi ya, kita entry di area fair value gap di time frame M5 ini ya, risikonya di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi cara entry kita bisa seperti itu ya, karena di sini ada fair value gap kenaikan ya. Di time frame M15 juga bisa ya. Jadi meskipun kita entry di time frame M1, kita wajib pantau di time frame besarnya, semisal M5 ataupun M15. Nah, di sini ada sebuah breaker block ya, bisa dikatakan breaker block, atau ini jika ICT ini bisa dikatakan sebagai order block ya. Di area itu bisa dikatakan dengan order block. Nah, di sini jika sahabat-sahabat trading analisa melihat ya, nah ini ada gap baru di time frame M15, jadi kita bisa marking. Nah, kita bisa entry di area sini ya. SL bisa di bawah candle yang nomor 2 ini ya, candle 1, candle 2, candle 3. Nah, kita SL-nya itu bisa ditaruh di bawah candle nomor 2 ini, di bawah swingnya ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Jadi setiap pembalikan itu pasti ada konfirmasinya ya, ada gap pembalikan ya. Nah, semisal seperti ini, seharusnya ini kan gap penurunan. Nah, gap penurunan ini ternyata ditutup ya, sampai dia break swing high terdekat. Bahkan jika di metode CB1 ini adalah pembentukan candle CB1-nya ini sudah menjadi konfirmasi ya, ini sudah menjadi konfirmasi. Jadi kita bisa entry buy itu di area-area situ ya, di area-area harga 2924 itu ya. Kita bisa entry di harga 2924 di area-area situ ya, seperti yang saya lakukan. Kita entry di harga-harga 2924 dengan target setidaknya, nah di sini karena ini di time frame M15 ini masih fresh fair value gap-nya di sini ya. Ini kita targetkan itu bisa di area-area fair value gap yang masih belum diisi ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah dia menyentuh fair value gap, di sini ada koreksi. Ya, di koreksi ini sebenarnya kita tadi bisa open posisi B karena di sini membentuk sebuah gap B ya. Jadi seperti itu ya. Tetap sama ya, di time frame besarnya juga sama seperti itu ya. Mudah-mudahan untuk penjelasan historinya untuk sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya.
Jika kurang paham, kemungkinan memang metode ini masih belum cocok ya. Tapi jika terus sahabat-sahabat trading analisa itu belajar memahami karakter pergerakan market, insya Allah nanti akan menemukan stylenya di metode apa yang cocok buat sahabat-sahabat trading analisa. Ya, saya yakin itu. Yang penting benar-benar ingin belajar sama saya ya, sama-sama kita belajar, tentu nanti akan mendapatkan benang merahnya atau titik terangnya. Pergerakan market itu akan terlihat jelas arahnya mau kemana ya, jadi seperti itu. Oke, di sini coba sekarang saya ingin ini akan saya hapus terlebih dahulu ya. Sekarang saya ingin analisa ya, saya ingin analisa untuk kedepannya seperti apa. Coba kita lihat di time frame daily terlebih dahulu. Nah, di time frame daily yang kemarin di sini saya jelaskan ya, jika di candle ini sudah close, candle bearish ini ya, maka kita bisa menandai area-area fair value gap-nya seperti itu ya. Di sini saya kasih garis horizontal. Nah, ini adalah gap time frame daily ya. Apakah market bisa sampai di situ? Bisa saja. Bisa saja dia mengambil gap yang ini kemudian melanjutkan kenaikan ya. Jadi bisa saja market seperti itu. Atau bisa saja market langsung melakukan kenaikan. Tapi yang jelas di sini cara kita analisanya tetap ya, kita tetap marking seperti itu. Nah, untuk external range liquidity-nya kita naikkan lagi. Ini karena swing high tertingginya ini menjadi external range liquidity di time frame besarnya atau di trend besarnya sekarang yang sedang bullish ya, itu adalah external range liquidity yang sewaktu-waktu nanti bisa saja untuk diambil ya. Ini menjadi internalnya ya, di sini bisa menjadi eksternalnya. Tapi jika eksternal ini nanti diambil dulu ya, bisa saja ini nanti mengambil internalnya setelah dia mampu ambil eksternalnya. Jadi seperti itu ya. Berjalannya market itu seperti itu. Yang penting di sini kita sudah tandai seperti itu. Kemudian kita lihat di time frame H4, apakah ada fair value gap di time frame H4-nya. Kalau di broker Wanda ini gapnya itu tidak ada ya. Gapnya itu tidak ada, tapi di sini ada sebuah volume imbalance gap ya. Ini adalah volume imbalance gap. Nah, area ini adalah area yang bisa memantulkan harga juga nantinya ya. Setidaknya dia akan mengambil area itu ya, diambil kemudian dia akan melanjutkan kenaikan. Makanya di situ saya tandai ya. Nah, di sini sudah saya tandai ya. Ini adalah fair value gap time frame daily di sini ya, di harga-harga 2918. Jika nanti market melakukan penurunan, targetnya berada di situ ya. Jika dia melakukan kenaikan, targetnya berada di external range liquidity ini. Nah, oke. Coba sekarang kita lihat di time frame H1 seperti apa. Nah, di time frame H1 di sini juga ada gap kenaikan ya. Jadi sinyal penurunan di sini juga masih belum ada ya. Sinyal penurunan masih ada penghalangnya ya. Yang jelas di sini kita akan menunggu entry ya. Kalau saya itu tetap menunggu entry di area sini. Yang pertama setelah dia mengambil ini ya, karena di sini ada gap ya, volume imbalance gap. Di situ saya nanti akan menunggu di arah sini. Setelah market masuk itu baru saya akan menunggu adanya konfirmasi di time frame M1 ya. Jadi seperti itu. Ini adalah fair value gap di time frame H1 ya. Nah, sekarang coba kita lihat di time frame M15, apakah ada gap penurunan. Nah, di time frame M15 di sini masih belum ada gap penurunan ya. Tapi di sini ada setup dominan break sell, tapi gap penurunannya ini tidak ada ya. Ini juga bisa saja gagal untuk dominan break sell ini ya, karena di sini ada fair value gap penghalang untuk market melakukan penurunan ya. Jadi penghalangnya itu masih ada di sini ya. Dia sekarang sudah mulai masuk ya, bisa saja ini nanti direspon ya, direspon seperti itu untuk market melakukan kenaikan, atau setidaknya dia mengambil area-area blok ini ya. Jika ini nanti mampu diambil ya, lalu dia swing ini. Nah, ini loh yang lebih bagus itu jika dia mengambil swing low yang ini, maka ini nanti pantulannya akan sangat tajam. Menurut saya seperti itu ya. Jadi saya di sini masih belum order buy ya, meskipun ini ada gap buy, tapi saya tidak order di area situ ya. Saya akan lebih cenderung menunggu ya, menunggu di sini
Ya, jika tidak ada nanti tidak ada kesempatan, maka tidak ada penurunan, ya berarti anggap saja kita tidak mendapatkan rezeki seperti itu, tidak dapat entry ya. Jadi ikhlaskan saja. Oke, demikian dari trading analisa, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ingat, analisa saya tetap menunggu di area sini dengan konfirmasi bisa di time frame M1 ya. Jadi mudah-mudahan untuk edukasi kali ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat trading analisa ya. Seperti biasa tentunya sahabat-sahabat trading analisa selalu saya doakan supaya sahabat-sahabat trading analisa saya selalu banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.